Hai, saya Dena Fikri Rahmadani. Saya berasal dari Kota Batu. Saya lulusan dari SMK Kecantikan di Jawa Timur. Dulu saya waktu kecil sering melihat orang-orang di salon, perawatan wajah, make up, dan penataan rambut. Jadi saya tertarik untuk di bidang ini. Dari dulu saya sangat tertarik dengan dunia kecantikan. Jadi saya ingin menjadi profesional di bidang kecantikan ini. Perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk belajar, dan di daerahku juga tidak banyak tempat kursus kecantikan. Hai, aku Nispa, aku berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Aku lulusan D3 Kebidanan di salah satu kampus negeri di Jakarta. Aku pernah bekerja di salah satu klinik bersalin di Semarang, Jawa Tengah. Cita-cita aku adalah aku ingin menjadi profesional di bidang kecantikan dan kesehatan. Tantangan terbesar saya untuk mencapai cita-cita adalah tentunya biaya, karena biaya untuk belajar di bidang kecantikan membutuhkan biaya yang cukup besar. Setelah lulus, selain membantu ibu di rumah, saya juga sering melihat konten-konten tentang dunia kecantikan di media sosial. Jadi karena itu saya ada ketertarikan sendiri untuk menggeluti dunia kecantikan. Cita-cita saya saat ini ingin menjadi terapis yang profesional. Rintangan yang saya hadapi tentunya saya belum mempunyai skill dan keterampilan yang lebih dalam di bidang ini. Dan juga untuk mempelajari ilmu di bidang kecantikan memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya Hendra Suwardi, saya adalah Ketua Pelaksana Puspita Marta pada program PKK yang diselenggarakan oleh Direktorat Khusus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ya, jadi Puspita Marta bukan kali pertama menjalin kerjasama dan menjalankan program PKK ini. Kami terpilih selama 3 tahun berturut-turut menjadi bagian dalam mensukseskan kegiatan yang diprakarsai oleh Direktorat Khusus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan, serta memajukan potensi diri dalam meningkatkan kompetensi agar siap turun dan bersaing di dunia industri. Puspita Marta didirikan oleh Dr. Marta Tilaar pada tahun 1970, bertujuan untuk mencetak wanita cantik, mandiri, dan juga menginspirasi. Ya, pada tahun ini jumlah peserta sebanyak 97 peserta, di mana peserta ini menjalankan program pendidikan secara intensif selama 2,5 bulan, di mana pendidikan ini dimulai pada tanggal 20 September 2023 dan berakhir pada akhir November 2023. Semua peserta yang mengikuti pelatihan ini diberikan tempat tinggal selama pelatihan berlangsung. Dengan mengusung prinsip pendidikan pembelajaran formal dengan standar kompetensi dari pendidikan yang selalu di-upgrade skill dan kemampuannya, diharapkan peserta yang ada dalam rentan usia muda bisa mendapatkan skill yang bermanfaat bagi dunia kerja. Puspita Marta sebagai lembaga khusus dan pelatihan juga berterima kasih kepada Ditjen Pelatihan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Kiki Yuliati, beserta jajaran yang telah kembali mempercaya kami untuk tergabung dalam program PKK ini, dan juga berharap agar kegiatan yang positif dalam membangun anak bangsa akan terus berlanjut. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.
Halo, nama saya Tutut Ageng Karyanti. Saya adalah Kepala Bidang untuk Beauty Aesthetic and Spa pada program di Puspita Marta International Beauty School. Saya juga sebagai pengajar untuk PKK, yaitu sebuah program kerjasama antara Puspita Marta dengan pemerintah. Program PKK ini adalah program kecapaian kerja, adalah sebuah program CSR Puspita Marta dengan pemerintah, di mana program ini melatih untuk para peserta menjadi seorang spa terapis. Jadi ilmu apa aja sih yang diajarkan di dalam program ini? Jadi mulai dari excellent service ya. Jadi untuk kalau kita bekerja saat ini harus melakukan services, karena di bidang spa ini merupakan bidang yang melakukan services atau penjualan jasa terhadap pelanggan. Jadi itu penting sekali. Ya, terus kemudian juga program-program seperti keterampilannya meliputi adalah masas, kemudian lulur, boreh, terus kemudian juga berbagai macam jenis masas internasional, kemudian ada reflexology, kemudian ada facial, manicure, pedicure, dan masih banyak lagi. Jadi program di PKK yang diajarkan di Puspita Marta ini meliputi program level 2 dan level 3 pada KKNI, yaitu kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk para peserta. Satu, karena dia dilatih untuk mendapatkan keterampilan ini. Kemudian akan disalurkan kepada industri-industri spa yang sudah bekerja sama tentunya dengan Puspita Marta International Beauty School, baik perusahaan-perusahaan spa yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Seru banget karena para trainer menjelaskan sangat jelas dan mudah dipahami. Tentunya berbagai macam teknik massage, terus juga full body treatment, dan berbagai massage di berbagai macam negara. Sebenarnya bukan kesulitan sih, tapi lebih ke tantangan bagi saya. Karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari ilmu di dunia kecantikan, terutama di bagian spa. Jadi ini membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar. Sangat-sangat merekomendasikan karena kegiatan ini tidak dipungut biaya sepersen pun, dan yang pasti program ini sangat bagus untuk kalian ikutin dan pastinya nggak akan nyesel ikut kegiatan ini. Iya dong, tentu saya akan merekomendasikan program ini karena dengan adanya program ini bisa membantu siapapun yang mau belajar dan bekerja di bidang kecantikan. Sangat merekomendasikan banget karena program PKK ini tidak berbayar dan akan mendapatkan pengalaman baru. Dan jika kita ikut program PKK ini, kita akan disalurkan langsung ke dunia pekerjaan. Saya adalah Ibu Mindrogin Menese. Saya adalah senior trainer dari PT Cantika Puspa Pesona. Ini termasuk dari Marta Tilar Group. Saya sudah 35 tahun untuk praktisi mengajar, dan mengajarnya itu sambil menjadi quality control. Dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai outlet, kurang lebih ada 70-an outlet. Itu masih di Indonesia. Jadi pada waktu saya mau kontrol itu, lihat benar-benar apakah mereka melakukan semuanya sesuai SOP yang diajarkan dari pusat, enggak. Karena itu harus kita melihat. Nah, itu baru di dalam negeri. Ada lagi di luar negeri, yaitu di Brunei, di Malaysia, di Sri Lanka akan buka lagi. Jadi seperti itu. Program PKK ini sangat bagus, di mana saya bisa berbagi ilmu lagi kepada pengikut-pengikut PKK. Dan juga ini sangat bagus untuk anak-anak yang masuk. Karena apa? Yang diajarkan di program PKK ini standar internasional, yaitu standar SDESCO, di mana di situ mereka mendapatkan anatomi fisiologi. Dan selesai itu mereka di QC lagi. Apakah sudah wajib untuk turun untuk di dunia bekerja
harus benar-benar dilihat, sangat-sangat bagus. Kalau pesan itu memang harus, karena apa? Untuk memotivasi mereka, supaya mereka bisa mengembangkan diri. Bagaimana mereka harus benar-benar menggali ilmu apa yang dapat pada program PKK ini. Sebab dunia kecantikan, dunia spa ini sangat-sangat bagus dan maju untuk membantu keluarga dan yang lain-lain. Nah, itu yang terutama, sehingga tidak ada terjadi pengangguran di Indonesia ini. Dalam pendidikan dibutuhkan integritas. Ya, pertama itu harus memiliki kemauan untuk menyelaraskan di antara apa yang dipikirkan, diyakini, dan apa yang dijalankan. Kedua, kedisiplinan. Nah, ini orang kita kurang disiplinnya. Seorang yang harus ingin mencapai keberhasilan harus mempunyai kedisiplinan, ya, disiplin dalam waktu, disiplin dalam perawatan, pelayanan, ya. Ketiga, tekun dan ulet. Ya, dalam menimba ilmu, seseorang tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah menyerah, harus fokus pada apa yang dilakukan. Program ini memberikan dampak langsung kepada pesertanya, ya. Jadi bagus. Inilah yang saya sampaikan tadi. Jika mau menjadi ahli, harus belajar di tempat yang tepat. Selain diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, peserta PKK juga harus dibekali dengan pembentukan karakter, ya, yang baik. Peserta bisa menjadi pribadi yang cantik, luar dan dalam, inner and outer beauty, ya. Jadi di dalam adalah pengetahuan yang kuat dan outer adalah groomingnya. Peserta harus diarahkan untuk menjadi manusia jitu, yaitu disiplin, jujur, iman, inovasi, tekun, dan ulet. Ya, tentu saya ingin berterima kasih kepada jajaran kementerian yang sudah luar biasa menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saran saya, semoga kegiatan ini tetap ada di tahun yang akan datang. Semakin luas jangkauannya, pesertanya, dan semakin banyak peserta yang bisa ikut serta dalam program ini. Jadi perempuan itu harus mandiri, yang bukan saja mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, namun dapat berkontribusi bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.